Oke guys, selamat datang kembali sahabat Hamis and Mom channel doa terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini. Kembali di salah satu film terbaru di tahun 2023 ini, kembali menyajikan satu film yang menceritakan tentang kisah Lucifer dan juga Michael, dua malaikat yang salah satunya dilempar keluar dari surga. Nama Lucifer diyakini bahwa itu adalah nama iblis sebelum mereka diusir dari surga. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Lucifer adalah iblis pertama yang telah menggoda manusia untuk membuat kejahatan, berusaha menghancurkan aturan Tuhan, sehingga akhirnya Michael membawanya turun dari langit surga dan kemudian memenjarakannya di neraka bawah tanah. Lucifer tak bisa melakukan apapun, dirinya dirantai dan sulit untuk melepaskan rantai tersebut yang tersambung dengan pedang Michael. Kesombongan Lucifer malah membuatnya mengatakan jika dirinya akan kembali, namun bukan sebagai sekutu mereka atau saudaranya, namun sebagai tuan bagi Michael dan juga sebagai Tuhan. Ratusan tahun telah berlalu. Lucifer pun membangun aliansinya dengan para setan untuk membalaskan dendam. Di bumi pun mereka, para pengikut Lucifer, akhirnya membangun sebuah benteng yang mana mereka yakini jika tempat itu akan menjadi gerbang yang nantinya akan membuka pintu neraka menuju ke bumi. Dan Lucifer akan menguasai dunia. Film ini membawa kepada masa depan di mana di Italia sendiri untuk pertama kalinya akan menunjukkan kafan Turin, kafan dari Yesus yang memiliki DNA Yesus. Mereka mempercayai jika Yesus dikubur dan bila saatnya tiba akan bangkit kembali. Bukan hanya itu, pameran juga akan menunjukkan patung-patung bersejarah dari masyarakat Vatikan. Dalam hal ini ada seorang wanita bernama Laura, dirinya sebenarnya tak percaya dengan adanya iblis dan juga makhluk surga. Laura adalah seorang seniman yang memandang segalanya hanya sebagai seni. Sampai akhirnya dirinya pun bertemu dengan seorang pendeta yang mana pria ini adalah temannya. Dirinya mendapatkan akses untuk bisa melihat beberapa seni yang ada di gedung itu, terutama patung dari malaikat Michael yang telah menjatuhkan Lucifer. Pendeta Marconi ini meyakini jika perang pertama yang terjadi adalah perang antara malaikat yang mana beruntung Michael berhasil mengalahkan Lucifer. Jika tidak, mereka akan binasa. Bukan hanya itu, pendeta Marconi berharap ramalan tentang iblis yang akan datang ke bumi menjadi Tuhan palsu tak akan pernah terjadi. Iblis tak pernah beristirahat, mereka selalu menjadi bagian dari diri mereka. Laura sendiri tak percaya jika kejahatan yang dilakukan manusia memiliki sebagian andil dari luar yang berasal dari iblis. Namun itu berasal dari diri mereka sendiri. Pada akhirnya Laura pun menggunakan waktunya dengan menggambar wajah dari Lucifer. Pameran pun akan dimulai. Saat itu seorang wanita dengan jubah masuk bersama dengan pengunjung lainnya. Dirinya masuk ke pintu lain tanpa terlihat oleh penjaga. Pada akhirnya waktu pameran pun selesai. Saat gedung telah ditutup, Laura masih ada di tempatnya dan dirinya tak sadar sedang diperhatikan oleh seseorang dengan jubah. Ketika memahami waktunya telah habis, Laura kemudian bersiap untuk pergi. Dirinya pun bertemu dengan petugas dan kemudian mengembalikan kartu ID-nya yang telah diberikan. Saat Laura berusaha untuk mencari pintu keluar, dirinya malah tak sengaja melihat wanita dengan jubah memenggal petugas yang tadi. Laura pun berlari dan menuju ke sebuah ruangan seperti gereja. Tak lama wanita berjubah itu pun datang ke sana. Laura melihat wanita itu dari dalam altar dengan ketakutan. Wanita berjubah itu menghampiri kain kafan Yesus yang sangat dilindungi. Dirinya pun berusaha untuk menghancurkannya. Bahkan saat itu, pendeta Marconi datang dan berusaha untuk menghentikan wanita itu sambil berdoa agar mereka dibantu oleh malaikat Michael. Namun yang terjadi, pria itu malah dihabisi oleh wanita berjubah ini. Bukan hanya itu, setelah mendapatkan kafan tersebut, para pelayannya datang dan akhirnya mereka juga menemukan Laura. Mereka membawanya dengan harapan menjadi salah satu dari wanita yang terpilih. Saat Laura dibawa, pendeta Marconi di akhir nafasnya berdoa, dirinya mengizinkan San Michael untuk menggunakan tubuhnya agar bisa mengalahkan iblis yang jahat. Tak berselang lama, cahaya pun turun padanya. Pria ini sehat kembali. Dirinya bahkan berusaha untuk menghentikan para pencuri tadi.
Entah bagaimana mereka tahu jika itu adalah malaikat Michael. Namun tubuh manusia yang terbatas membuat Michael tak bisa mengejar mereka. Di lain hal, ada seorang dokter bernama Dr. Lauren. Dirinya mengembangkan ilmunya dengan mengambil DNA dari para orang besar terdahulu. Mengklaim bisa membawa masa lalu ke masa depan. Dirinya mencampurkan DNA orang berpengaruh dari tulang belulang mereka kepada para bayi dan kemudian menjual mereka kepada orang kaya yang menginginkan anak yang membanggakan. Wanita tua berjubah tadi pun menuju ke tempat itu. Ternyata mereka adalah pengikut Lucifer yang menginginkan kebangkitan Lucifer sendiri. Dr. Lauren pun segera memulai prosesnya. Mereka mengambil DNA dari kain kafan Yesus itu. Sedangkan di gedung katedral, Pendeta Marconi langsung menuju ke ruang CCTV. Dua orang di sana terkejut karena mereka melihat Pendeta Marconi hidup kembali. Marconi berusaha menanyakan di mana para penjaga kain kafan. Pria bernama Kardinal Vincini yang menjaga kain kafan berada di Asylum Saint Michael. Mereka mengambil kain kafan dari pria itu karena menganggapnya sudah tak waras. Mengetahui hal ini, Michael pun langsung mengambil CCTV dan kemudian menuju Asylum Saint Michael. Di sana dirinya bertemu dengan pria tua, yang mana pria itu adalah Vincini sendiri. Gedung Asylum sendiri ternyata adalah gedung yang dipakai untuk mengintai. Di depan mereka tepat di mana Michael menjatuhkan Lucifer, dan tempat itu dipakai pengikutnya untuk menjaga gerbang neraka bagi Lucifer. Pria tua ini bisa melihat jika pendeta yang di depannya adalah malaikat Michael. Dirinya pun kemudian menunjukkan kepadanya tempat di mana wanita tua itu berada. Wanita yang memakai jubah dan menyerang katedral. Mereka adalah pemuja Lucifer, mempersiapkan kebangkitannya dengan menggunakan teknologi yang sudah canggih. Mereka menggunakan DNA Yesus untuk bisa menciptakan anak yang bisa menjadi wadah bagi Lucifer dan membuatnya keluar dari neraka. Mendengar hal ini, Michael mengatakan jika Tuhan tak akan mengizinkan hal itu. Dirinya kemudian akan bergegas menuju markas mereka dan meminta Vincini terus memantau. Bersamaan dengan itu, Laura tersadar. Bukan hanya ada dirinya, tapi di sana juga ada 3 gadis lainnya. Tak lama beberapa orang datang dan kemudian mengambil sampel darah dari Laura. Saat proses mengambil DNA dilakukan dan berhasil, di dunia bawah pun Lucifer bisa merasakan keberhasilan itu. Dan pedang dari Michael yang merantainya pun mulai terlihat melemah. DNA dari Laura sendiri juga cocok untuk misi mereka. Saat itu mereka pun membawa para wanita itu menuju ke ruang di mana mereka akan melanjutkan misi mereka. Semua wanita itu menerima sel telur yang telah dibuahi dan disimpan di rahim mereka, menganggap jika mereka adalah orang-orang yang beruntung yang bisa mengandung anak dari Tuhan. Ternyata wanita tua itu bernama Liz. Saat itu juga Vincini mengantarkan Michael ke jalan yang akan membawanya masuk ke tempat para pengikut Lucifer. Dirinya membawa banyak persenjataan. Setelah selesai menanamkan sel telur pada para wanita itu, akhirnya mereka memilih 2 di antaranya. Salah satunya adalah Laura. 2 wanita ini dikirim ke bawah tanah. Iblis membawa mereka dan bersamaan dengan itu, Lucifer bisa terlepas dari rantainya. Dirinya menjelma menjadi ular dan kemudian menuju kepada para gadis itu. Lucifer masuk ke dalam salah satunya, namun wanita itu tak berhasil. Dirinya tak kuat menerima kekuatan Lucifer. Namun setelah itu, Lucifer kembali memasuki tubuh Laura. Laura tak mengalami hal buruk. Laura menjadi wanita yang terpilih dan mereka menjaganya. Bersamaan dengan itu, Michael menyusup masuk dan kemudian dirinya menyerang penjaga dan menggunakan baju mereka untuk bisa menyusup ke dalam. Michael akhirnya berhasil mengambil kembali kain kafan Yesus dan kemudian dirinya masuk ke ruangan Laura. Namun saat itu dirinya bisa merasakan keberadaan dari Lucifer. Awalnya Laura mengira itu adalah Pendeta Marconi temannya. Namun saat menyadari ada yang aneh, Laura segera melarikan diri. Marconi mengejarnya dan berusaha mengatakan jika dirinya bukan berada di pihak mereka. Laura akhirnya mengikuti Michael. Mereka terus berlari menuju jalan keluar. Namun saat itu iblis juga menyerang. Michael berusaha melawan para iblis yang menyerang dan akhirnya
Laura kembali bisa ditangkap oleh Liz dan pelayannya. Mereka membawanya kembali. Laura sangat keras kepala, bahkan saat tahu anak iblis yang dikandungnya, dirinya tak segan untuk membunuhnya. Karena hal itu, mereka akhirnya mengikat Laura. Kandungannya ini tak sama dengan kandungan manusia. Pertumbuhannya berjalan lebih cepat. Sedangkan Michael sendiri dirinya malah telah terikat oleh rantai. Dengan kekuatannya, akhirnya Michael berhasil lepas. Dan dirinya langsung menuju dunia bawah, tempat di mana dulu dirinya memenjarakan Lucifer. Lucifer tak lagi ada di sana. Saat itu Michael terus bertanya kenapa, namun tak lama para Mammon datang dan mengatakan jika kini Michael yang akan menjadi penghuni neraka. Lucifer tengah bersiap menjadi manusia dan mereka akan bergabung dengannya. Michael tak tahu di mana pedangnya. Para Mammon meremehkan Michael karena dirinya sendiri tak memiliki pedangnya. Michael tak tahu di mana pedangnya itu, namun saat itu Mammon pun merantai Michael dengan pedang Lucifer yang tertinggal. Saat Mammon pergi, beberapa manusia muncul dan mereka adalah manusia yang diculik untuk membebaskan Lucifer. Mereka masuk dan tak pernah kembali. Michael berjanji akan membebaskan mereka, namun dirinya harus mengambil pedangnya kembali. Saat itu tak lama para iblis pun datang dan kemudian menyerang para manusia itu dan membawa mereka pergi menjauh dari Michael. Dengan berjalannya waktu, kandungan Laura menjadi besar. Dirinya kini mulai merasakan keberadaan bayi tersebut dan mulai mencintainya. Namun bisikan-bisikan ular iblis sendiri masih terus berada di benak Laura. Kekuatan yang terhubung dengan iblis membuat Laura tak terkendali, menyerang dan mengakhiri orang yang merawatnya. Dirinya haus akan darah. Saat sadar, Laura pun ingin menghilangkan apa yang ada dalam dirinya. Laura kemudian menuju ke tempat di mana cairan yang mematikan berada, dan kemudian dirinya mencoba untuk meminumnya. Iblis yang ada di dalam Laura menolak, dengan membuatnya memuntahkan semua yang telah diminumnya. Saat Liz datang, Lucifer dalam tubuh Laura pun mengatakan jika dirinya bisa merasakan cinta antara Laura dan juga bayi ini. Lucifer tak ingin hal itu terjadi. Dirinya meminta pada Liz untuk membunuh Laura setelah dirinya melahirkan, dan kemudian menghabisi semua orang yang ada di sini. Tak boleh ada saksi mata tentang apa yang terjadi. Mereka hanya akan membawa neraka pada dunia. Lucifer juga meminta Dr. Lauren untuk mencegah Laura mengakhirinya. Setelah hal itu, Laura pun ditempatkan di sebuah kapsul untuk menjaga kehamilannya. Kemudian Lucifer dalam bentuk ularnya pun mendatangi Michael. Dirinya menyombongkan diri dengan mengatakan Tuhan takut padanya dan membebaskannya. Kini dirinya telah memiliki tubuh duniawi, anak Tuhan yang sangat berharga. Setelah mengatakan hal itu, Lucifer pun langsung pergi. Dan setelahnya para tawanan manusia yang bernama Groot dan Doll ini kembali. Mereka masih berharap pada Michael dan mereka juga membawa pedangnya. Tak lama bersamaan dengan itu, para Mammon datang. Mereka menghentikan manusia itu dan berjanji akan membebaskan mereka jika mereka menyerahkan pedang Michael pada mereka. Saat itu Doll meminta agar tak percaya dan kemudian menyerahkan pedang pada Michael. Setelah menyerahkan pedang pada Michael, dirinya langsung berubah dan menjatuhkan para Mammon yang ada di depan mereka semuanya. Mammon itu terbang ketakutan. Di sini Michael pun berjanji akan kembali dan akan menolong mereka. Pada akhirnya Michael kembali ke tubuh Marconi. Dirinya langsung menuju tempat dirinya menyembunyikan kafan Yesus. Dan kemudian masuk kembali ke gedung itu, mendatangi kapsul Laura. Laura kini dikendalikan oleh Lucifer, namun Michael tak membiarkan hal itu. Dirinya terus membawa Laura bersamanya. Di sini Michael mengatakan jika anak itu tak seperti yang Laura pikirkan, bayi itu akan mengalahkan iblis. Tak lama Lucifer pun mengendalikan tubuh Laura dan dirinya merasa kini dirinya lebih kuat dan mulai kembali mengajak Michael ke jalannya, atau Michael hanya akan mati sia-sia. Di pangkuan Lucifer, Michael mengatakan jika dirinya mendapatkan pesan untuknya dari Tuhan. Lucifer tak akan merasuki bayi itu, tapi bayi itu yang akan merasukinya. Bayi ini memiliki darah abadi yang mana kebaikan akan selalu lebih besar dari kejahatan.
Dalam hal ini, Lucifer pun merasa terbodohi. Saat Liz datang, dirinya meminta untuk mengakhiri bayi ini. Namun Liz tak mau, dirinya mengira itu adalah suara dari Laura sendiri. Kelahiran bayi pun telah datang. Laura berhasil melahirkan dan kemudian mereka pun membawa bayi itu pergi. Dan Laura sendiri, mereka membuka gerbang neraka dan kemudian menjatuhkannya ke dalam. Kelahiran bayi itu telah ditunggu oleh semua orang. Namun saat itu, Liz membaptisnya bukan dengan air, tapi dengan darah para pengikut Lucifer. Bahkan Dr. Lawrence sendiri menjadi pria terakhir yang dihabisi. Bersamaan dengan itu, Michael berhasil bangun dan kemudian menyelamatkan Laura yang belum sempat terjatuh. Laura kemudian mengejar bayinya dan mengambilnya dari Liz. Michael meminta Laura untuk pergi, memberikan kain kafan Yesus dan memintanya untuk menemui Kardinal Vincini. Sedangkan Michael sendiri akan pulang dan menepati janjinya. Saat itu Michael pun berterima kasih pada tubuh Marconi dan dirinya kemudian meledakkan gerbang neraka yang akan datang ke bumi. Ledakan ini membuat Kardinal Vincini merasa senang. Michael berhasil menghancurkan para iblis dan kemudian mengajak para manusia yang diculik untuk kembali pulang. Akhirnya kain kafan Yesus dikembalikan. Dan di sini mereka sendiri tak bisa menyebutkan anak itu sebagai anak apa. Namun anak itu tumbuh bersama Laura dan juga Kardinal Vincini dengan kebaikan. Walaupun di sela kebahagiaan mereka, Liz sang wanita tua itu masih terus mengintai mereka dan masih menganggapnya sebagai Lucifer. Di akhir cerita ini menunjukkan jika kesombongan iblis tak akan bisa melewati kekuasaan Tuhan, dan setiap manusia tetap selalu berharap agar terjauh dari sisi gelap mereka dan tetap berada di jalan kebaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini.